Resolusi belum sih di 2023? Belum ada. Masa tiap tahun resolusinya bawaan tahun kemarin? Ada nggak? Coba yang udah punya resolusi 2023 nih. Resolusi cantik ya. Jadi agenda sore ini nih, biar ibu-ibu juga punya resolusi 2023, yaitu cantik luar dalam, sesuai dengan tema sore kita, yaitu beautiful. Gitu ya. Setuju ya? Jadi tadi Bu Erlin bilang kan, kalau misalnya cantik itu butuh uang. Ya, bener nggak? Uang itu memang bukan segalanya, tapi segalanya tanpa uang itu jadinya susah, ya. Cantik itu nggak cuma air wudhu doang, ya kan? Treatment, kemudian datang ke dokter kecantikan, itu juga menunjang. Nah, semuanya itu butuh uang, bener nggak? Ya. Ibu-ibu, kakak-kakak, sister-sister, ya. Saya mau share nih mengenai data dan fakta tentang wanita. Karena kalau ngomongin cantik, ya ujung-ujungnya kan ke kita ya sebagai wanita. Ternyata nih, wanita itu memang mayoritas gak bisa baca peta. Ya, kalau nunjukin arah tuh susah. Karena apa? Karena memang secara anatomi tubuh atau secara biologis kita, otak kanan wanita itu memang lebih kecil dibanding punya ayah, punya bapak-bapak, punya laki-laki gitu ya. Tapi Bu, kita itu ada keunggulannya karena wanita selalu benar. Walaupun kita nggak bisa baca peta, tapi woman always right ya. Wanita selalu benar. Itu peraturan nomor 1. Peraturan kedua, kalau wanita salah ya lihat peraturan pertama. Ya kan? Jadi walaupun otak kanan kita lebih kecil, nggak apa-apa, karena ya wanita selalu benar gitu kan. Ya. Nah, kenapa Bu? Wanita lebih pintar. Nah, betul. Wanita lebih pintar dibanding laki-laki karena wanita selalu benar. Boleh Bu ya? Ya. Nah, yang kedua, ternyata otak tengah ya punya wanita itu lebih tebal 30%. Makanya kenapa ini juga adalah ciptaan Tuhan atau sesuatu keunggulan dari wanita. Jadi kalau misalnya superhero di sana punya kekuatannya, kita itu kekuatannya apa coba ibu-ibu? Bisa multitasking, ya. Wanita itu bisa melakukan beberapa hal sekaligus, ya. Itu superwoman banget. Laki-laki bisa nggak? Nggak bisa. Kita itu bisa masak sambil nyuapin anak, sambil sambil ngerjain kerjaan kantor waktu pas pandemi gitu ya. Nah, multitasking. Oke. Nah, ini juga lucu nih ya. Dan ini memang betul sekali berdasarkan survei. Jadi ternyata wanita itu lebih aktif dalam berbicara. Bisa sehari itu 20.000 ya. Kalau yang pendiam gimana? Ini yang pendiam ataupun nggak ngomong, ini tuh minimal 20.000 per hari. Jadi lebih aktif atau lebih cerewet berbicara dibandingkan bapaknya ya Pak ya. Bapak sama Ibu. Oh gitu. Kekuatan bicara di rumah ya. Oke, seperti itu ya. Waktu ngajar nanti. Gimana Pak? Apalagi waktu ngajar nanti, ngajar ngaji, ngajar sekolah. Pak, masa jangan jadi istri aja Pak ya? Iya betul. Kalau pas ngajar Bapak aktif bicara nggak apa-apa ya. Kenapa? Dan juga Lebih ya? Karena Bapak fungsinya kan sebagai guru. Tapi kalau
ibunya atau istri bapak sebagai guru itu pasti ibunya lebih banyak, lebih dari bapak. Ini memang udah survei Pak. Ternyata memang wanita itu lebih banyak berbicara atau aktif berbicara dibanding ibunya, gitu ya. Nah, kemudian kekuatannya wanita itu kita tuh lebih sensitif Bu matanya, karena kornea mata kita tuh lebih tebal. Jadi si wanita-wanita ini, ibu-ibu ini kalau misalnya nyari barang yang hilang itu lebih cepat ketemu, ya. Kalau misalnya diskon nih Bu ya, diskon, kita tuh mau aja ya Bu ya nggak sih Bu? Apa mau belanja deh gitu, tapi pas diskon tuh kayak apa tuh gitu kan? Terus jadinya beli kayak gitu. Nah, kemudian ternyata wanita itu di otaknya, anatomi otaknya itu 1% logika, 99%-nya memang lebih ke arah emosi. Ibu, bener nggak nih perkataan saya ya? Wanita itu intuitifnya tuh kuat banget, perasaannya tuh kuat banget, ya kan? Sensornya tuh kuat banget. Udah deh, bapak-bapak mau bohong ya, mau ditutupin berapa lapis, kita mah tahu aja Bu ya, ini kayaknya ada yang nggak beres. Emang gitu Bu, ya. Dari sananya tuh emang gitu, perempuan itu memang lebih kuat, lebih intuitif dibandingkan dengan laki-laki. Bener ya Bu ya? Ya tadi kan pertama apa? Woman always right. Wanita itu selalu benar, gitu. Nah saya nyambungin nih ke topiknya Dr. Erwin tadi, namanya wanita itu harus cantik luar dalam. Karena apa? Karena tadi Dr. Erwin juga udah bilang, bapak-bapak itu cuma ada dua Bu kemungkinannya, berpulang, lebih cepat berpulang ke rahmatullah atau berpulang ke wanita lain ya. Jadi emang kita tuh harus benar-benar bisa jaga diri, jaga penampilan, cantik luar dalam ya. Kalau luarnya aja cantik tapi dalamnya juga kita nggak take care, kita nggak perhatikan juga percuma. Karena kalau misalnya inner beauty atau misalnya kita suka pernah dengar ya, itu kok auranya tuh positif banget gitu ya, itu sangat mendukung kecantikan wanita ya. Nah di depan ini adalah tips-tips bagaimana kita itu bisa percaya diri sebagai wanita. Kalau tadi Dr. Erwin kan ngomonginnya lebih ke arah fisik ya Bu ya, cantik, kulitnya putih, matanya belor, rambutnya hitam, segala macam, itu lebih ke arah fisik ya. Fisik itu memang harus di treatment, kalau enggak ya seiring dengan usia tentunya lama-lama akan memudar. Tapi kita juga akan bahas nih, kalau percaya diri dari dalam itu insya Allah akan lebih awet Bu ya. Gimana? Pencantik. Oh, pengen cantik terus, iya betul. Tapi bahkan pasti perempuan mah cantik terus Bu. Kalau karena perempuan cantik, ya kan? Kalau laki-laki cakep, kalau perempuan cantik, tapi pasti cantik terus, ya. Insya Allah Bu, kalau misalnya penampilan kita treatment, kemudian innernya juga kita perhatikan, insya Allah cantiknya jadinya awet luar dalam. Ya, tips-tipsnya apa nih? Yang pertama tentunya memang wanita itu harus berpenampilan cerdas. Ya, jadi penampilan cerdas itu sangat membantu untuk inner beauty kita. Yang kedua adalah berani mencoba hal yang baru. Ya, ibu-ibu yang ada di sini, sebagian aktivitasnya apa Bu? Coba saya tanya. Ngurusin anak, ngurusin cucu, ya kan? Kan kadang bosan ya, itu terus tiap hari. Nah, biar kita itu nggak bosan, Ibu pernah sering dengar ya mental health gitu kan? Sekarang lagi digaung-gaungkan kan? Nah, kita harus mencoba hal-hal yang baru. Biar apa? Biar itu salah satu membangun inner beauty kita. Ya. Selanjutnya membuat rencana hidup. Hidup itu memang penuh tantangan. Kalau penuh tantangan apa coba? Catering ya.
kalau perlu cucian apa duit ya. Jadi hidup itu memang harus punya rencana. Nggak jadinya nggak flat, jadinya nggak bosen. Jadi kita memang harus merencanakan hidup. Selanjutnya adalah tips membangun rasa percaya diri, yaitu mengasah potensi diri sehingga menjadi wanita yang berdaya, bukan wanita yang tak berdaya ya, wanita yang berdaya ya Bu ya. Karena apa ya, balik lagi, wanita mandiri yang bisa berdiri di kaki sendiri itu sangat penting ya. Karena apa ya, karena memang itu tadi namanya kehidupan, kita nggak bisa tahu kapan akan terjadinya cobaan. Suami kita bisa jadi berpulang lebih dahulu ke Ramatullah atau berpulang ke wanita lain ya kan. Jadinya kita harus mandiri, harus jadi berdiri di atas kaki sendiri. Kalau menurut saya Bu ya, siapapun orang tua kita, dari keluarga manapun kita, menjadi wanita mandiri itu sesuatu yang wajib. Ya, betul nggak Ibu? Betul kan? Ya. Nah, kalau ibu-ibu yang masih punya bapak, yang masih punya suami, ini punya keunggulan lebih. Karena uangmu adalah uangku, ya kan? Uangku adalah uangku. Gitu. Nah, penting ya Bu ya, setuju ya? Jadi wanita yang berdaya itu penting, ya. Oke. Apa aja nih tipsnya menjadi wanita yang berdaya atau wanita yang mandiri? Ya tentunya memang ada dua faktor, ya, secara fisik dan secara finansial, secara mental dan secara finansial, ya. Makanya kalau misalnya sekarang lagi booming yang namanya mental health itu benar, karena segala sesuatu yang tampak dari luar itu pertamanya diawali dari dalam dulu ya Bu ya, kemudian ditunjang dengan finansial, ditunjang dengan keuangan. Karena apa tadi ya, segala sesuatu itu bukan tentang uang, tapi kalau nggak ada uang ya semuanya jadi susah. Betul ya. Tadi perawatan Dokter Erlin memangnya bisa, kita cuma mungkin awal-awal Dokter Erlin ada diskon gitu kan, tapi selanjutnya semuanya treatment itu harus pakai uang ya. Suka pernah ini nggak Bu, lihat artis gitu ya, lihat artis kayak misalnya zaman dulu tuh anaknya anak tuh siapa, Aurel, itu kan beda banget ya sama sekarang kan. Nah, cantik itu ada waktunya dan ada uangnya. Tadi Mbak Ayu bilang di balik wanita cantik ada lelaki yang mulus, itu salah satu contoh kalau kita cuma ngandelin dari uang suami ya. Kalau suaminya lebih cepat pulang ke Rahmatullah atau ke wanita lain, udah gak cantik lagi. Makanya kita harus mandiri tuh ya. Nah, ini ternyata Bu, berdasarkan data di tahun 2021, mayoritas tenaga kerja di Indonesia itu adalah wanita ya. Jadi the power of mama, the power of superwoman itu memang nyata di Indonesia. Karena ternyata memang wanita itu memiliki kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan lelaki untuk perekonomian Indonesia sebetulnya ya. Nah, ini nih, balik lagi ke topik kita sore ini. Kenapa sih wanita harus jago, pinter duit, jago cari duit? Yang pertama apa? Karena uang itu, apa tadi? Segala sesuatu itu memang bukan tentang uang. Tapi kalau nggak punya uang itu jadinya susah. Yang kedua, ingat ya, kalau yang punya suami itu bisa lebih cepat pulang ke Rahmatullah atau ke wanita lain ya kan. Yang ketiga tentunya mandiri secara finansial itu sama dengan kita membangun kepercayaan diri dari dalam ya, seperti itu. Nah, ini 5 alasan utama kenapa wanita itu harus jago cari duit. Ya, yang pertama tentunya kita lebih bebas mau pakai uang dari
hasil kita sendiri ya. Karena kalau uangnya Bapak, uang kita juga, uang yang kita cari sendiri ya uang kita, benar nggak? Jadi double keuntungannya. Yang kedua tentunya dengan kita bisa cari uang sendiri, Udah tutup. Puasa belum, nggak ada di doa ini tutup, udah tutup. kedua ya, dana darurat dana darurat yang memang kondisi tidak terduga. Nah, dana darurat ini tuh pelaksananya tuh berasa banget kalau pas pandemi kemarin ya. Kalau misalnya ibu-ibu dengar nih banyak dengar misalnya keluarga sebelah satu kelas ya. Nah, dana darurat ini dana yang kita bisa langsung pakai ketika kita tuh sebetulnya nggak punya income. Itu sangat penting ya. Kalau untuk yang masih belum berkeluarga, dana darurat itu kurang lebih sekitar 6 kali pengeluaran per bulan. Tapi kalau misalnya udah punya keluarga atau udah punya anak gitu ya, itu minimal 12 bulan ya, 12 bulan pengeluaran bulanan seperti itu. Nah, selanjutnya kenapa harus jago cari duit nih Bu? Ya, karena kita itu memang harus mandiri ya, tadi yang seperti kita bilang ya. Kemudian tentunya yang namanya wanita kan pengen dong jadi kebanggaan keluarga, ya diceritain sama anak, diceritain sama lingkungan sekitar. Yang namanya yang poin 5 ini erat kaitannya sama emansipasi lah seperti itu ya. Oke, nah ini faktor-faktor yang juga mungkin beberapa ibu-ibu udah tahu lah ya, kenapa sih kita tuh harus jago cari duit ya, karena memang sekarang itu kebutuhan makin lama makin mahal ya. Dulu mungkin ibu kayak 100.000 bisa untuk keperluan misalnya seminggu 5 hari lah ya. Sekarang boro-boro ya kan 100.000 paling cuma 2 sampai 3 hari. Karena makin lama memang keperluan rumah tangga, keperluan segala sesuatu makin mahal Bu. Ya, yang pertama nih biaya pendidikan. Ibu tahu nggak biaya pendidikan itu inflasinya nomor 1 Bu, mahal ya. Kalau misalnya di Jakarta sana namanya sekolah-sekolah swasta itu tuh harganya udah wow banget. Investasi pendidikan itu harganya wow banget ya. Kayak sekitar 1 tahun tuh bisa naiknya di atas 15%. Seperti itu ya. Kemudian biaya sakit kritis dan kesehatan. Ini juga makin lama makin mahal. Ini inflasi kedua. Kalau misalnya ibu-ibu di sini atau bapak-bapak yang hadir di sini kerja dari pagi sampai sore gitu ya, kumpulin tabungan. Kalau misalnya sakit punya proteksi itu juga terus tabungan yang kita kumpulin. Kenapa? Karena biaya rumah sakit itu makin lama makin mahal. Ya, BPJS aja pelan-pelan direview sama pemerintah. Yang dunia apa ini yang dunia apa Di kecil sekolah. Jangan-jangan yang nyamplek 2 di tembok. Ya. Oh ya, udah tak lihat di situ ada. Oh itu berarti ya. itu biaya pensiun. Kalau bapak ibu yang bekerja, kita ada tinggal kita dulu. kita pensiun. Ini sih namanya Oleh